Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh, senang banget saya ada di sini. Saya bisa pengen mencoba memberikan ilmu pada siswa magang. Ini kan para perawat ya yang baru lulus. Jadi tentu harus ditingkatkan kemampuannya. Salah satunya adalah dalam pelatihan hari ini. Tapi sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan, saya Kristianto. Alamat saya di Bogor. Saya di Rumah Sakit Arya Bakti Pratiwi dan jabatan saya Kepala Pegawai dan Iklan. Terus saya juga sudah punya absensi teman-teman tadi yang sudah absen ya. Saya panggilkan di sini Pak Eri, ada Pak Eri? Ada. Ya, terus Pak Sugi ada? Ada. Nah, udah lengkap semua nih kayaknya. Bagus. Sudah dilihat semua. Terus juga ada ini, ada apa? Hand out. Ini tolong hand outnya sama. Oh, makasih. Hand out tolong. Yang lain juga saya bagikan ya hand outnya. Nah, tolong hand out. Itu di handout itu ada materi lagi ya. Kalau sebelumnya mahasiswa magang perawat D3 ini sudah mendapatkan materi sebelumnya tentang persiapan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, ya. Hari ini adalah saya akan menyampaikan bagian kecil tuh sebelum proses kepada pelatihan inti pemeriksaannya. Jadi bagiannya adalah sebelum masuk ke pelatihan tentang tanda-tanda vital, teman-teman akan dilatih dulu cara cuci tangan. Cara cuci tangan ini harus dilatih karena ini tujuannya. Setelah selesai sesi ini diharapkan peserta magang menjelaskan cara mencuci tangan dan mampu memperagakan sesuai dengan SOP. Jadi nanti teman-teman akan dijelaskan cara cuci tangan dan harus bisa memperagakan. Berikut adalah manfaatnya peserta mengetahui cara mencuci tangan dan mampu memperagakan sesuai dengan SOP. Ini latar belakangnya. Kenapa sih cuci tangan kok kayaknya mesti ditanyakan, dilatih, dimasalahkan? Ini masalah di fasilitas di seluruh dunia. Masalah utama salah satunya adalah masalah yang ada di fasilitas kesehatan. Loss tinggi, length of stay, itu namanya pasien dirawat itu semakin panjang masa rawatnya. Ini meningkat ya. Kalau meningkat apa yang terjadi coba? Biaya pasti meningkat, pasti ini. Itu sebenarnya kerugian juga buat rumah sakit. Bukan untung loh rumah sakit di sana. Bukan untung, kelihatannya untung. Panjang. Padahal enggak begitu. Ada memang. Kecacatan, kematian, tuntutan hukum dan citra rumah sakit tentu. Itu akan mempengaruhi semakin petugasnya tidak sadar tentang cuci tangan, peluang dirawat semakin baik panjang, citra rumah sakit semakin sebaliknya. Itu semua bisa dicegah. Semua bisa dicegah dengan cuci tangan. Ini katanya tangan itu adalah peternakan kuman. Apa? Kuman. Peternakan kuman katanya. Cuci tangan itu ada dua macam. Pertama adalah memakai hand rub. Ini hand rub. Hand rub itu artinya memakai cairan yang berbahan dasar alkohol.
Jadi kita kalau di pasaran mungkin mengenal detol kali ya, atau apa, antis ya. Antis. Cuci tangan, langsung kering kan Pak? Betul nggak? Kering kan? Jadi nggak usah lagi tuh pakai apa namanya, pakai tisu gitu kan, atau pakai pemanas gitu ya. Nggak usah. Yang kedua, bisa juga memakai sabun dan air. Ini boleh. Tadi saya kalau kamar kecil ya ada di sana sabun ya, saya pakai. Tapi apakah betul saya cara cuci tangannya sehingga efektif buat membasmi atau menghilangkan kuman? Karena tadi kan tangan itu menjadi transmisi media untuk menularkan. Saya pegang laptop ini Pak misalnya, cuci tangan saya terus makan, ini kan pasti di sini mungkin banyak tuh. Jadi dengan cara cuci tangan sederhana tapi bisa menghentikan transmisi atau penularan penyakit. Sekarang siapa ini? Adik-adik magang ini kan sebagai perawat, di sini disebutkan nih, wajib nih perawat. Kenapa perawat kok harus cuci tangan? Karena tadi dia itu langsung berhubungan dengan pasien. Bisa jadi dari kamar sebelah sini misalnya udah pegang pasien, pindah ke kamar sebelahnya. Tadi mungkin di sini sakit A, si pindah ke kamar B, si B yang sakitnya berbeda menjadi tambah penyakitnya, bukan menjadi sembuh, tapi nambah jadi penyakit dari si A ke si B karena ditularkan lewat tangan. Kalian sebagai mahasiswa magang yang siswa magang yang belum tahu persis pentingnya dan tahu cara cuci tangannya. Ayo. Ini apoteker juga sama, laboran, termasuk pasien dan keluarganya. Kadang kita kan mungkin dari rumah, mau jemput nih saudara nih, apa tetangga gitu, boleh dong rumah sakit, jam masuknya ada kan, emang boleh kan, tapi harus tahu juga. Karena sekarang itu di rumah sakit sudah disediakan tuh di sebelum masuk ruangan gitu ya, pasti sudah ada tuh di dekat pintunya. Sejenis sejenis apa ya, sejenis yang dikenal ya sudah tahu itu kita harus cuci. Tapi bagaimana caranya ini sekarang? Apakah nih langsung ke pasien itu? Nah juga ada caranya, ya. Ada caranya. Ini poinnya. Kapan sih harus cuci tangan? Setiap saat kah? Setiap menit kah? Enggak. Yang penting ini poinnya. Sebelum nanti siswa magang ini kan akan kontak dengan pasien ya. Walaupun mungkin siswa magang ini kan pasti akan disupervisi oleh seniornya. Tapi mau nggak mau harus kontak nanti karena kan praktek langsung. Ini akan ada kontak dengan pasien. Harus cuci tangan katanya. Terus sebelum tindakan bersih, memandikan pasien misalnya, itu juga harus. Berikutnya, setelah terkena cairan tubuh, nginpus nih, adik-adik nginpus nih, ada di magang, cipratan, gimana nih, dilap aja, atau gimana ini? Itu ternyata selesai dengan cuci tangan saja sebenarnya, cuman tekniknya yang belum diajarin ya. Berikut adalah setelah kontak dengan pasien. Tensi, misalnya kan ada tensi nanti tiap pagi kan ke ruangan nih, pasti tensi itu kan semua kan. Iya. Nah itu kan pasti kontak dengan pasien, harus cuci tangan lagi sebelum, masa dari bed sebelah cuci tensi pindah ke sebelah. Nah, jelas begitu ya. Kalau kalian nanti sudah diajari pentingnya cuci tangan dan apa tujuannya, seharusnya ada tahap sebelum kalian melakukan tensi di pasien satu dengan pasien yang berikutnya, yaitu tadi putuskan rantainya dengan cara cuci tangan. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien juga sama. Cleaning service misalnya, nah sama itu.
Atau misalnya perawat juga lewat tempat situ, itu juga harus hati-hati, ya. Nah, ini dia. Tadi kan udah tahu kenapa harus cuci tangan. Sekarang kan bagaimana sih yang cuci tangan yang baik itu? Tentu baik itu kalau di rumah sakit sesuai standar. Standarnya sebenarnya dari WHO. Tapi memang diadapted oleh rumah sakit dalam bentuk SPO ya, SOP. Pertama, nih, membersihkan telapak tangan. Telapak tangan nih harus dibersihkan. Caranya, kalau tadi kan arahnya sekarang ini kita belajar adalah sebelum kalian mau periksa pasien harus cuci tangan dulu. Tapi sekarang fokusnya adalah cara mencuci tangan memakai hand rub. Hand rub itu memakai bahan dasar yang ini contohnya nih. Bahan dasarnya adalah alkohol. Jadi nggak perlu air lagi. Ini caranya. 1, 2, 3, 4. Membersihkan permukaan tangan. Berikutnya membersihkan punggung tangan. Punggung tangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Punggung tangan. Tadi kan ini udah. Kedua punggung. Yang ketiga apa? Sela-sela jari. Nah, tuh betul. Ini siswa magang ini mungkin udah pernah melihat sebelumnya Pak ya. Jadi tahu nih. Tapi 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya adalah membersihkan jari-jari dengan saling mengunci. Tujuannya adalah membersihkan ini yang belum tepat tadi belum ke. Jadi tadi kalau tadi arahnya ke sini ya, sekarang arahnya ke sini. Jadi mengunci. Lanjut adalah membersihkan ibu jari. Ibu jari adalah caranya begini. Nah, ya lihat caranya. 1, 2, 3, 4. Jadi daerah ini nih. Dan ibu jari tadi kan belum kebagian ibu jari itu. 1, 2, 3, 4. Dan yang langkah terakhir adalah membersihkan ujung jari. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu teknik atau cara. Nah, harapan tentu saya sebagai trainer siswa magang ini mampu mengetahui apa sih fungsinya cuci tangan dan bagaimana caranya cuci tangan yang baik. Saya harap partisipasinya teman-teman magang ini mahasiswa magang ini harus bisa ini ya, harus bisa karena akan langsung terjun ke pasien. Sebelum terjun ke pasien harus bisa cuci tangan dulu. Nah, saya kasih contoh ya, lihat. Saya kasih contoh cuci tangan yang baik dari mulai langkah pertama sampai langkah ke-6. Jadi ada 6 langkah yang WHO itu punya. Ada 6 langkah. Nanti tolong diperhatikan dan nanti tolong ditirukan. Mohon ya, siswa magang ini ya. Perhatiin loh ini, saya seneng banget nih kelihatannya antusias sekali nih kelihatannya dia. Contoh ya, dari mulai yang pertama ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini belum Pak, ini jempol Pak, ibu jari belum Pak. Ini berarti udah paham betul nih. Iya ya, oke, bagus banget itu. Dapat hadiah ya Pak. Metode aplikasi. Apa-apa itu ya tuh teman-teman ini tahu dia persisnya ya. 1, 2, 3, 4. Terus gimana Pak? Terus 1 nih. Terus ini. Ya. Terus Nah, sela-sela. sela-sela. Ya.
ini kunci. Kunci, ya, betul. Terus ini. Iya. Nah, ini yang ketinggalan tadi ya. Ini, Sengaja terus ditinggalin ini. kayak Nah, Ini ya terakhir. kebetulan saya udah pernah magang di rumah sakit juga, Pak. Oh, Sebagai pasien. memang Sebagai- pasti. Ini kan. Saya minta sekali lagi barang-barang teman-teman mahasiswa magang ini kita coba pakai bahan yang kami punya ya. Ini memang sengaja untuk demo ya. Ibu mau coba ya, tolong. Kemana? Iya. Ayo. Ayo mas. Oh, ini biar bersih. Belajar. Yang penting siswa magang ini betul-betul tahu persis cara menjelaskan dan praktek. Lihat ya. 1, 2, 3, 4. Terus apa? Ini. 1, 2, 3, 4. Pindah. 1, 2, 3. Sudah kering. 4. apa? Sudah Ini. 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 kunci. Kunci, Pak. Kunci dulu. Kunci. Terus ini. Gini. Nah, tujuannya kalau yang ini buat membersihkan ujung Ya, dari terus dari ini. kali kanan pak. Kiri dulu. Pak, sudah habis cairannya. Nah, lagi. Oh. idealnya dari mulai melakukan sampai terakhir itu 30 detik maksimal. Harus sudah selesai sampai tahapan yang ke-6. Itu sudah steril. Baru setelah itu boleh melakukan tindakan-tindakan medis, tindakan keperawatan. Itu tentu tadi tujuannya adalah untuk supaya tangan tidak menjadi bahan untuk transmisi atau memindahkan penyakit kepada pasien lain. Pasien tentu mau ke rumah sakit kan pengen sembuh kan? Regulasinya, Pak. Ini jangan sampai begini loh. Kalau siswa magang ini nggak hafal yang tadi nih, pasiennya yang datang itu bukan sembuh, Sakit. penyakitnya nambah. Nambah pasti. Komplikasi. Dipindahin dari tempat yang lain atau jangan-jangan dari rumah si perawatnya udah sakit. Datang ke sana dia mentransmisikan penyakit. Ntar saya kasih Enggak kode nih. gitu kalau sekarang. Saya yakin paham teman-teman dan paham dan tahu cara melakukan cuci tangan yang baik ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Dari mulai dari latar belakang, kenapa cuci tangan itu penting, sampai caranya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak. Kelihatannya, ini yang udah belajar tadi, yang lebih banyak belajar kelihatannya ini. Iya, Pak. Kenapa langkah-langkahnya itu harus 4 kali? Terus kenapa nggak 3 kali saja, Pak? Karena kan untuk menghemat waktu sampai 30 detik sampai sebelum ini kering. Karena warna hijaunya melekat. Saya senang banget. Pertanyaannya itu menunjukkan dia memang memperhatikan orang. Itu untuk cara satunya. Jadi memang ini sudah dihitung, Pak. 30 detik itu dengan berapa lama keringnya media yang dipakai. Jadi sudah dihitungkan dan memang sudah distandarkan. 20-30 detik itu menurut penelitian sudah selesai dan sudah steril, sudah bisa dianggap dinilai bersih. Bisa menjawab atau memang ada pertanyaan lanjutan? Bapak, Nggak ada hubungannya sama balon ya Pak ya? Boleh tanya Pak? ya boleh. Pak Sugi ini Mana, kayaknya Pak? siapa namanya Pak Sugi ya tadi ya tuh? PPLI ya. Agak melenceng ya. Kemarin cuci tangan, kalau bajunya yang kena dari pasien di mana tuh? Melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa saya jawab ya Pak ya. Baju itu memang ada standarnya Pak, cara membersihkannya. Jadi ada lagi perendamannya berapa menit, berapa detik dengan bahannya apa. Memang walaupun sekarang dengan fokusnya dengan tangan, tapi memang itu tadi pertanyaannya ada sedikit melenceng, nggak apa-apa. Ada hubungannya dengan infeksi. Tapi tata caranya memang ada perendaman, ada penyikatan dan dengan standar yang sudah ada ya Pak ya. Yang lain?
lain ada? Kalau nggak ada, saya simpulkan bahwa cuci tangan merupakan suatu prosedur yang penting dalam mencegah infeksi nosokomial. Nosokomial itu penularan yang terjadi di rumah sakit karena faktor tadi tangan tidak bersih. Yang kedua, cuci tangan itu bisa dengan hand rub dan dengan sabun atau air. Yang ketiga, ada 6 langkah cuci tangan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Itu simpulannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pengen bertanya kalau begitu. Kelihatannya ini mahasiswa magang ini udah kelihatan paham, pasti bisa menjawab pertanyaannya. Bapak, ada berapa langkah cuci tangan yang baik itu? Ada 6 langkah, Pak. 6 langkah. 6 langkah betul? Salah. Yang kurang coba saya. Pak, berapa langkah? Karena masih kesimpulan jadi 6 langkah maka 6 langkah. 6 langkah. Ya betul, 6 langkah. 6 langkah cuci tangan yang sesuai dengan SOP. Ya. Jadi ini karena tadi sudah paham dan sudah saya konfirmasi, terus kita akan tentu keberhasilan pengajaran ini harus dibuktikan dengan hasil evaluasi. Evaluasinya akan saya kasih post testnya. Tolong Bu, post test diisi ya Bu. Ini post testnya Pak, mohon diisi. 5 menit waktunya. Saya kira sudah cukup waktu ya. Jadi mohon langsung ditukar saja. Kita akan periksa bareng-bareng. Oke, sudah diperiksa. Terima kasih Ibu. Coba saya akan lihat hasilnya seperti apa. Iya, tadi kan tadi sudah dilihatnya ada jawaban-jawabannya ya. Jadi cocok nih, cocok berapa nilai-nilainya. Ini akan diumumkan nanti dikumulatifkan dengan nilai-nilai yang lain. Ya, jadi tidak akan diumumkan pada hari ini. Terus ada tugasnya tentu. Tadi kan ini tahapan itu adalah tahapan cuci tangan untuk melakukan tindakan inti. Tindakan intinya tadi belum. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu pemeriksaan nadi, suhu dan lain-lain. Nanti minggu depan pelajarannya tentang itu. Tolong dibaca dulu ya. Di handout yang tadi itu juga ada sebagian bahasanya. Saya kira itu tentang materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon partisipasi teman-teman untuk membereskan tempat ini, karena tempat ini akan dipergunakan untuk selanjutnya dengan materi-materi dari yang kalender yang lain. Saya cukupkan dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.